Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Hidayat dengan NIM 20107011021, Prodi Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Yang pada kesempatan di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu bid'ah, khurafat, dan tahayul. Dalam pembuatan video kali ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari Pak Nurdin Zuhdi selaku dosen pengampu dari AIK. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai bid'ah. Bid'ah menurut bahasa diambil dari kata bid'ah, yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contohnya. Perbuatan bid'ah ini ada dua bagian. Yang pertama adalah perbuatan bid'ah dalam adat istiadat atau kebiasaan. Yang kedua adalah perbuatan bid'ah di dalam ad-din Islam yang hukumnya itu haram. Perbuatan bid'ah dalam adat istiadat atau kebiasaan seperti adanya penemuan-penemuan yang bersifat baru di bidang iptek, juga termasuk di dalamnya penyingkapan ilmu dengan berbagai macam-macamnya. Dalam hukum bid'ah tentang adat istiadat atau kebiasaan ini, hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan, karena asal dari semua adat istiadat atau kebiasaan adalah mubah. Yang kedua adalah perbuatan bid'ah dalam ad-din Islam yang hukumnya haram, karena di dalam dinul Islam itu adalah tauqifi, tidak bisa dirubah-rubah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mengadakan hal baik yang baru, berbuat yang baru di dalam urusan kami ini yang bukan dari urusan tersebut, maka perbuatannya ditolak atau tidak diterima. Dan di dalam riwayat lain, di dalam riwayat Muslim, barang siapa yang berbuat suatu amalan yang bukan didasarkan urusan kami, maka perbuatannya ditolak. Yang selanjutnya adalah macam-macam bid'ah. Bid'ah dalam Islam ada dua macam. Yang pertama adalah bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Yang kedua bid'ah fil ibadah. Yang pertama bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Ini adalah bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Mu'tazilah serta semua firqah-firqah atau kelompok yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Yang kedua adalah bid'ah fil ibadah. Bid'ah dalam ibadah seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bid'ah dalam ibadah ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Hukum bid'ah dalam agama Islam, segala bentuk bid'ah dalam dinul Islam hukumnya adalah haram dan sesat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya janganlah kamu sekalian mengadakan urusan-urusan yang baru, karena sesungguhnya mengadakan hal yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulli bid'atin dhalalah. Dan sabda Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lanjut untuk pengertian dari tahayul. Menurut kamus bahasa, tahayul berarti sesuatu yang hanya ada dalam khayalan belaka. Sesuatu yang hanya di dalam khayalan akan tetapi tidak bisa dibuktikan secara nyata. Kepercayaan kepada sesuatu
itu yang dianggap ada atau bahkan sakti, akan tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Kepercayaan atau tahayul yang hanya ada di hayalannya ini sebenarnya sudah dihilangkan oleh Islam. Rasulullah SAW pernah berdebat dengan orang Badui. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada kepercayaan pada tahayul. Sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Badui berkata, lantas bagaimana dengan unta yang sehat? Kemudian sakit setelah didekati unta yang sakit. Kemudian Nabi SAW menjawab, lalu siapa yang menulari unta pertama? Perdebatan ini menegaskan kepercayaan seperti itu tidak ada dan tidak dibenarkan adanya menurut pandangan Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada adua, tiarah, hamah dan safar di dalam Islam. Adwa penularan penyakit, tiarah yaitu merasa bernasib sial atau meramalkan nasib buruk karena melihat burung atau ketika ia melihat binatang lainnya. Hamah yang dimaksud adalah burung hantu. Kemudian safar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, yaitu bulan sesudah Muharram. Islam sendiri tidak mengenal adanya hari atau bulan yang naas, celaka, sial ataupun kemalangan. Yang ada hanyalah bahwa setiap hari atau bulan itu baik. Bahkan dikenal hari mulia, yaitu di hari Jumat. Kemudian terdapat juga bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dijelaskan jelas tahayul tidak ada tempat dalam Islam dan dalam hati kaum muslimin. Tahayul merupakan bentuk syirik. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiarah atau tahayul ialah sejenis syirik. Kemudian ketika belakangan ini terdapat kasus kesurupan massal atau juga terjadi dalam individual. Banyak orang yang menyebutkan bahwasanya ini adalah kemasukan jin, kemasukan setan atau makhluk halus. Terdapat pendapat bahwasanya ini juga tahayul. Karena menurut para ahli, kesurupan adalah fenomena secara psikologis yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan makhluk halus. Dalam pendapat ini, kesurupan adalah dianggap semata-mata fenomena alami yang bisa terjadi pada manusia dan tidak ada sangkut pautnya dengan jin, setan, dan yang lainnya. Terutama di masyarakat yang tingkat kehidupannya itu sulit atau masih awam. Fenomena kesurupan ini berkaitan dengan masalah stres atau beban hidup yang ia rasakan di dalam masyarakat. Kesulitan ekonomi yang sangat membebani para korban dan ketidakmenentuan masa depan. Ini adalah pendapat bahwasanya kesurupan bukanlah disebabkan oleh jin, setan, dan yang lainnya.
Akan tetapi disebabkan oleh kondisi psikologis diri masing-masing ketika menghadapi suatu beban. Yang selanjutnya adalah pengertian khurafat. Khurafat adalah dinamisme dan animisme. Dinamisme adalah kepercayaan adanya kekuatan dari dalam diri manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda, bahkan kata-kata yang dipercayai ketika kita mengucapkan kata-kata itu akan membuat tubuh kita menjadi sakti. Sedangkan animisme adalah kepercayaan adanya jiwa dan ruh yang dapat mempengaruhi alam manusia. Khurafat diartikan sebagai cerita-cerita yang mempesonakan, yang dicampur adukan dengan perkara yang bohong atau dusta, atau itu hanyalah cerita khayalan. Adat istiadat atau ramalan-ramalan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Khurafat adalah bid'ah dalam akidah, yaitu kepercayaan atau keyakinan kepada sesuatu perkara yang menyalahi ajaran Islam. Terdapat permisalan, yaitu ketika meyakini sebuah kuburan orang soleh dapat memberikan sebuah berkah, atau memuja atau memohon kepada makhluk halus, atau meyakini sebuah benda-benda, tongkat, keris, batu, kata-kata yang ia anggap dapat menyaktikan dirinya, dan lain sebagainya. Sebenarnya khurafat adalah budaya masyarakat jahiliyah. Di antara khurafat memiliki, atau khurafat ini mempercayai atau mempercayai kepercayaan kepada arah burung yang berterbangan, dan itu mereka anggap sebagai kesan kepada mereka, itu sebagai pertanda nasib mereka. Seperti itulah masyarakat jahiliyah dalam menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Islam, yaitu khurafat ini sendiri, yang namanya saja sudah jahiliyah, jahil, yaitu bodoh. Yang jika kita terapkan khurafat ini pada zaman saat ini, itu sudah termasuk kebodohan yang nyata, karena ilmu sudahlah terang benderang pada zaman ini, dan Rasulullah SAW sendiri telah mengajarkan kepada umat Islam bahwa tidak adanya khurafat di dalam Islam. Dalam pengambilan materi kali ini, saya sendiri mengambil referensi rujukan dari Risalah Islam, pengertian tahayul, bid'ah, dan khurafat. Yang kedua, saya mengambil dari almanhaj.or.id mengenai pengertian bid'ah, macam-macam bid'ah, dan hukum-hukumnya. Mungkin kali ini video yang dapat saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kepada yang melihat video ini. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.